Yeah, to be the next di Sama-Sama Podcast. Oke, kita kembali lagi di Sama-Sama Podcast yang ketiga. Kali ini kita kedatangan dari Uri Kreator. Nah, di depan ini kita udah bersama dua orang dari Uri Kreator nih. Boleh perkenalan dulu? Silakan. Monggo, yang lebih tua mas. Kenalkan, nama saya Ahyar. Di sini di Uri Kreator ini saya sebagai kameramen sekaligus untuk setting-setting alat. Untuk editingnya ada sendiri sebenarnya. Ada editing sendiri. Ada sendiri. Lebih fokus ke kameramen. Silakan. Aku ya, aku. Lanjut. Oke, aku Dede Ahmad Istiono di Uri Kreator. Aku sebagai sutradara. Terus ya editing juga. Tapi editing offline, online-nya ada Bang Roni. Terus di kameramen, kenalin nggak sih mas anggota Uri Kreator atau gimana? Dikenalin aja nggak apa-apa. Oh, ya kan Uri Kreator kan ada banyak tuh kayak kameramen. Divisi-divisinya juga sekalian. Kameramen Mas Ahyar. Terus yang kedua ada Galuh. Editing ada aku offline, online-nya Bang Roni. Terus lighting Dodi sama si Hanif. Berarti udah terstruktur banget ya. Iya. Terus tambah soundman Wahid. Jelas sudah lagi naik-naiknya ya. Luar biasa sih. Amin. Sebelumnya gimana nih kabar Mas Ahyar dan Mas Dede di masa kayak gini, gimana kabarnya? Di masa kayak gini ya alhamdulillah kabar baik. Terus untuk konten walaupun mungkin di kondisi pandemi seperti ini mungkin sedikit banyak ya sempat ada kendala untuk beberapa, mungkin pas kita mau ambil shoot di daerah mana, di tempat apa mungkin ada kendala, cuman untuk kita pembuatan konten tetap lancar alhamdulillah, masih diberi kelancaran. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Mas Iya. Dede juga sehat. Sehat. Kalau nggak sehat nggak di sini mas, di RS. Ya, semoga yang nonton di rumah juga sehat ya. Semoga kita semua terhindar dari COVID ya. Dan semoga cepat selesai juga. Amin. Oke, ini nih buat teman-teman yang belum tahu, para pemirsa, para penonton yang belum tahu, Uri Kreator ini salah satu bisa dibilang konten kreator, YouTuber dan penggiat industri kreatif di Cilacap di bidang videografi ya. Ya. Yang akhir-akhir ini namanya lagi naik nih. Kalau nggak salah kemarin ada yang sampai 17.000 view ya. Paling banyak ya mau 600.000 ya. Paling banyak 600.000. Iya, 600.000. ada yang 600.000 itu Waktu yang salah. waktu yang salah. Waktu yang salah. Itu awalnya beride buat bikin video kayak gitu tuh gimana sih? Maksudnya dari mulai Mas Ahyar dulu atau dari Mas Dede dulu atau gimana? Dulu tuh apa ya, kan aku tuh suka kamera mas, kayak hobi lah di kamera. Terus saya suka bikin, pertama foto sih, terus suka bikin video. Terus kenalan sama si Mas Ahyar kan. Mas Ahyar juga lagi belajar bareng. Sampai akhirnya kita bikin video yang 1 menitan tuh di Instagram. Sampai akhirnya banyak yang komen ya mas, kayak YouTubein dong, YouTubein gitu ya. Sampai akhirnya kita nyoba YouTube ya. Yang dari awalnya mungkin baru 1 menit terus dari komentarnya di IG sendiri itu coba dong di YouTube gitu. Kayaknya oke nih ya, di durasinya juga diperpanjangin soalnya 1 menit kayaknya tanggung gitu. Berarti mulai dari followers jadi terpacu main bikin YouTube gitu ya? Iya. Iya benar. Berarti pertemuan yang benar-benar ditakdirkan ya bisa sampai sejauh ini. Oh bisa jadi kayaknya. Jodoh kita mas. Oke. Berarti Mas Dede kan suka fotografi gitu. Itu belajar di kuliahan atau gimana? Aku mesin mas, nggak ada sambut pautnya sama sekolah sih, jurusan juga mesin sih, nggak. Kuliah juga? Nggak, saya SMK sih. SMK, lulusan SMK mana? SMK Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Iya. Ambil mesin. Ambil Sekarang mesin. jadi videografi. Nah, nggak nyambung mas, kadang gitu mas. Ini nggak apa-apa, jalurnya juga kan. Iya, berarti selama pandemi ini nih, tadi kan katanya ada kendala-kendala. Kalau boleh tahu lebih detail kendala-kendala yang dihadapi selama pembuatan konten, pembuatan video atau apapun di kala pandemi kayak gini tuh biasanya apa sih? Apakah
di tempat syuting warganya yang pada parno atau apa itu bisa diceritain mungkin? Mas. Kalau kendalanya lebih detailnya mungkin lebih ke kayak kalau misalkan kita mau ke tempat umum mungkin ya, kayak contohnya mungkin kayak di Alfamart atau apa, mungkin ada beberapa tempat, ya bukan Alfamartnya sih sebenarnya. Ada tempat itu kita memang saat itu kayak mendadak ngunjungin ke tempat itu, minta izin syutingnya ya hari itu juga. Awalnya itu istilahnya ya dibolehkan. Terus pas kita udah setting mau itu ternyata tidak dibolehkan gitu. Kenapa tuh? Katanya harus izin dulu ke pusat. Waktu itu kan tempat yang mau itu kan ya tempat kayak toko buku gitulah. Cuman memang cabangnya. Jadi kita harus laporan ini itu buat surat ini itu ya. Birokrasi ya? Birokrasinya agak ribet. Paling itu juga mungkin untuk kendala mungkin waktu ya. Karena mungkin kita kan konten kreator yang katanya banyak orang yang bilang baru gitu. Terus ya untuk kendala mungkin ya pembagian waktu yang mungkin ada beberapa anggota yang mungkin masih ada keperluan lain. Maaf ya saya telat ini gitu sih, lebih ke itu. Iya soalnya kan di Uri Creator kan maksudnya rata-rata tuh orang kerja semua Mas ya. Ada yang pokoknya sambilannya kerja semua lah. Masih ada yang kerja di salah satu pabrik apa gitu. Jadi setiap syuting tuh gak mesti yang datang itu orang-orang itu loh. Kayak yang pasti sih aku sama Ahyar, yang lainnya kayak kalau lagi libur baru datang. Kalau masalah di pandemi ini ya mungkin kayak yang tadi jelasin sama Mas Ahyar, mungkin kayak di tempat umum ya karena sekarang kan pastilah ya karena lagi COVID pasti dibatasin masalah kayak gitu. Dan juga jadi birokrasi tadi nah harus itu surat menyurat dan nah sebagainya. itu yang susahnya di situ sih. Berarti masih baru ya kreator. Kalau boleh tahu baru berapa lama? 1 tahun ya Mas. Sekitar kalau untuk YouTube-nya sendiri sih sudah lama sebenarnya YouTube-nya untuk sudah lama? akunnya. Kalau untuk aktifnya itu mungkin baru 1 tahun Iya, kayaknya. 1 tahun lebih. Aktif 1 tahun. Sekitar 1 tahunan. Tadi views paling banyak 600. Mau 600 Mau apa 500 sekian. 590 berapa? Sebenarnya nggak spesifik ke 600 sih. Sekarang berarti subscriber berapa? 25 mau 26 ya Mas ya? 25,900 gitu ya. Kalau nggak salah sih. Ribu. Ini perkembangannya cepat banget dong. Dari cuma setahun doang bisa ke 25.900 tadi. Dan aku lihat nggak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan buat apa ya, cepet naiknya subscribernya gitu loh. Ya keren sih. Sulit juga bikin konten-kontennya gitu. Aku beberapa kali lihat kontennya emang bagus-bagus sih dan asik juga ditonton. Tadi paling booming berarti apa tadi? Waktu yang salah. Waktu yang salah. Waktu yang salah. Tapi pertama sebenarnya gini Mas, aku ya dulu pertama viewers dikit, paling 1000 sampai akhirnya kita tuh bikin yang judulnya tuh Lara. Bentar, 1000 itu waktu subscriber berapa? Masih nol kita pertama kali upload ya Mas ya. Tapi udah 1000 viewers. Gitu. Karena kita kan kayaknya sama ya mungkin cewek-cewek yang hits gitu loh Mas. Buat kayak promosinya juga lebih itu juga itu. Berarti pinter nyari ini juga ya, talent. Nyari artisnya. Kalau nyari artisnya kayak itu biasanya ada kendala nggak sih? Dan nyarinya dari mana kok bisanya dapat cewek-cewek yang cantik gitu? Itu dari mana? Kalau yang itu ini ya ahlinya. Masternya. Iya masternya. Master apa Nas? Boleh berceritain, siapa tahu teman-teman ada yang nonton dan pengen mengikuti jejaknya, siapa tahu bisa jadi penerus nantinya. Teman sih Mas, jadi tuh kayak aku kan dari pertama kan emang clothing dulu kan, kayak Clothing. kayak aku dulu motoin tuh model tuh clothing sampai akhirnya dari model clothing kan bagus nih depan kamera, dari cara dia ngomong juga maaf ya kayak orang Cilacap kan pasti karena ngapak ada medoknya gitu kan. Nah dari situ terus oh ini ngomongnya bahasa Indonesianya enak nih gitu kan, kayaknya kalau depan kamera luas gitu loh Mas, jadinya mau nggak kalau kamu acting video pertama pasti
bilangnya malu mas, malu. Nggak apa-apa sama aku, santai gitu kan. Terus jadinya dia yaudah yuk kita coba gitu. Kalau masalah kendala sih pacar posesif ya mas ya. Pacar posesif. Duh agak dark ini ya. Kontennya banyaknya yang cinta. Aduh. Ya orang tuh ibaratnya mungkin ya karena ya masih remaja kan pantas. Aku dulu mungkin juga posesif gitu kan. Kayak kalau misalnya orang tua sih selalu boleh lah. Aku nggak pernah masalah kayak ada orang tua yang larang sih, nggak pernah sih. Malah orang tua itu kayak support ya. Oh itu positif itu, support gitu loh kayak. Tapi kalau misalnya udah ngadepin pacar susah mas. Itu udah, aduh susah. Bukannya pasti lebih kerasa ya, takutnya. Ya nggak boleh kak sama pacarnya gitu. Kan Ya iya benar. Pasti gitu. Usia seperti itu mas, pasti kan wajarnya di situ lah. Tuh. Itu berarti dari kenalan teman-teman dapat talent artis-artis yang cantik-cantik gitu. Lah kalau yang laki-laki nih itu dari kenalan teman sendiri atau gimana? Atau malah justru kendalanya lebih di laki-laki daripada di talent perempuan? Kalau laki-laki tuh rata-rata teman sendiri sih mas. Kayak misal ya, maaf nih misal aku kenal sama masnya, aku lihat masnya cocok nih buat in frame. Yaudah besok mau acting nggak? Kalau mau ayo gitu. Malah kalau misalnya aku cari artis cewek itu maksudnya lebih gampang gitu loh. Kalau cowok tuh susah, kadang juga cowok malu lah gitu loh. Makanya kalau cowok tuh rata-rata teman sendiri yang bener-bener teman dekat. Biasanya malah krunya sendiri suruh jadi artis gitu loh. Gitu. Kalau cowok teman sendiri rata-rata. Berarti kalau untuk bagian casting itu nggak ada ya? Cuman emang dari karena kenal terus, oh ini orangnya asik nih buat di depan kamera, cara ngomongnya asik dan kelihatan pede diajak mau pun kayak itu berarti langsung diajak aja gitu. Itu kalau yang udah kenal. Biasanya kan ada artis baru. Kalau artis baru itu kayak aku minta ketemu dulu mas. Aku lihat di Instagram. Pertama pasti pencarian Instagram dulu. Kayak Instagram ini kayaknya bagus nih. Nah, ajak ketemu. Mau nggak bikin video kayak gini, terus kita ngobrol enak. Oke, kalau misalnya nggak cocok ya nggak sih gitu. Oke, berarti kurang lebih total konten atau video di YouTube yang udah dibikin kurang lebih bro? Kurang lebih ya? Apa ya? Aku mas. Kita malah nggak pernah ngitung. Jujur malah nggak tahu. Mungkin ada 10 lebih kayaknya sudah. 10 lebih. Ya mau 15 lah, mau 15-an kayaknya. 15. Iya. Berarti terakhir yang terakhir upload apa itu? Yang terakhir di konten kamu dibikin video? Waktu yang salah sama semoga ya. Semoga ya. Semoga ya. Waktu yang salah terus yang terakhir semoga ya. Kalau boleh tahu nih, waktu yang salah kan itu yang sempat ramai tuh. Itu siapa tahu ada yang belum nonton nih, bisa kasih sinopsis dong, kasih spoiler siapa tahu biar tertarik. Apa itu, cerita tentang apa itu? Bisa diceritain nggak? Aku tuh bikin waktu yang salah pertama itu karena temanku curhat mas. Waktu yang salah itu kan kayak kita tuh suka sama cewek, tapi cewek itu udah punya cowok. Tapi cewek itu kayak ya udah kamu mau nggak kalau misalnya jadi nomor 2? Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting aku sama kamu gitu loh. Tapi ya suatu saat kalau misalnya kamu benar-benar udah nggak bisa sama dia ya sama aku gitu loh. Sampai akhirnya si cowok itu kayak mungkin kan lama-lama jadi yang kedua capek gitu kan. Sampai kapan sih duain terus gitu kan. Terus akhirnya dia nyerah di hubungan itu loh. Dan si cewek sebenarnya nggak mau, tapi cowoknya udah benar-benar kayak udah nggak kuat nih aku di sini gitu loh. Sakit lah mas, doain mas, ya kan? Bener sih. Curhat lah. Curhat dikit. Sini udah nungguin. Iya. Sananya malah digantungin terus mas, sakit. Udah digantungin, dilepasin. Sakit banget sih. Mungkin relate sama yang itu juga mungkin, yang nonton gitu. Iya sih, banyak sekali anak-anak broken heart yang menjamah ke itu, Instagram dan sebagainya. Apa lagi ya? Pencapaian kita. Oh iya, itu kalau boleh tahu nonton atau ini aja deh, sosial media Uri Kreator itu ada apa aja. Jadi kita kalau mau nonton nih atau mau ngepoin Uri Kreator itu bisa di Instagram atau apa gitu? Apa aja?
Kalau Instagram kita masih dikit ya mas followernya, cuma 100 karena baru Baru bikin. nggak ada yang itu mas ngurusin. Kayak apa? Paling aku kalau lagi sempat ngurusin, kalau misalnya post Instagram kan kayak misalnya apa buat snapnya sama feednya harus menarik kan kalau misalnya di situ kan. Kadang nggak sempet. Malah banyaknya tuh kalau misalnya di Instagram Uri tuh lebih ke Instagramku pribadi sih. Lebih di Instagram pribadi. Kayak pribadi malah biasanya pada lihatnya di situ ya mas ya. Iya seringnya. Kalau di Uri sendiri malah Sepi. Masih sepi. baru Masih, 100 mungkin. ya, karena baru dibikin baru-baru kemarin ya. Karena Sekitar dari dulu 1 tuh bulan. bener-bener gak mikir di IG situ, cuman Jadi kayak mungkin branding Uri itu masih menempel di Mas Dede dan Mas Ahyar ya. Jadi Iya. lebih ramai di situ daripada di official account-nya. Iya benar. Iya sih emang di mana-mana pasti kalau Uri, oh Mas Dede, oh Mas Ahyar, after set, oh Mas Dede, oh Mas Ahyar, oh Mas Dede doang sih. Iya, lupa. Oke, selain Uri kreator tadi kan Mas Dede katanya ada after set. Itu sejauh ini udah bikin berapa katalog? oh ratusan mas udah mau 2 tahun, udah banyak banget. Udah 2 tahun. Udah banyak banget. Udah banyak banget. Dan selama ini lancar jaya laris. Alhamdulillah lancar jaya sih mas. Best sellernya apa biasanya kalau di after set katalog? Lebih ke t-shirtnya sih mas. T-shirt. Iya, Kaos udah. iya t-shirtnya sama mungkin tambahannya kemeja sih. Akhir-akhir ini paling terakhir diproduksi apa dari after set katalog? Kemeja mas, udah habis terjual. Aku Udah bikin berapa katalog ya, 6 apa ya. Tuh langsung rame karena kan mau lebaran gitu kan. Mau lebaran jadi langsung Timingnya pas banget ya. langsung rame. Sampai sekarang masih sebenarnya banyak yang DM kayak kapan ready lagi, tapi aku kan emang sekarang lagi kecabang nih, kayak aku kadang mikirin Uri, kadang ada coba video sama Mas Ahyar, jadi nggak sempet ngedesain soalnya kan pegang sendiri mas apa saya. Dari ngedit, desain, semua pokoknya Instagram tuh saya semua sih yang megang kan. Ya after setnya. Untuk sekarang yang lagi diproses ada project apa nih? Lara ketiga. Lara ketiga. Kan itu kan Uri kan dulu viralnya sebelum waktu yang salah viral ini ada Lara dulu mas yang bikin kayak Uri tuh naik. Ada judul yang nama short movie itu Lara yang bikin Uri naik sampai part 2 dan ini lagi pada setiap aku upload video pasti komennya Lara 3 dong kak, waktu yang salah 3 dong kak, sampai akhirnya Lara 3 kita karena artisnya lagi ready semua gitu loh mas, kayak waktu yang salah kan lagi sibuk gitu kan, jadi Lara 3 lagi diproses editing. Berarti udah keren dong, udah punya pasar dan sampai subscribernya aja udah minta, ayo dong kak, part 3 dong, part 2 dong. Ya keren sih maksudnya, sampai bikin orang nanti-nantiin gitu loh. Kalau menurut Mas Dede sendiri, atau Mas Ahyar nih, kelebihan dari konten di Uri Kreator ini apa sih? Kalau kelebihannya mungkin dari segi ceritanya ya, yang umumnya kadang mungkin ceritanya sebenarnya simple, ya mungkin relate di kehidupan sehari-hari remaja sekarang, cuman kadang nggak diekspos di film gitu loh. Nah kita coba buat filmnya, kayak contohnya Waktu Yang Salah juga kan. Kalau itu saya lihat di YouTube juga hampir nggak ada yang didua. Biasanya kan yang diduain itu ceweknya. Yeah. Kalau ini cowoknya malah yang kedua, maksudnya dibalik gitu istilahnya. Jadi ya mungkin ya dari konten kita ya memang kira-kira yang relate tapi belum diekspos di YouTube nih. Apa ya kita coba cari, terus story-nya kita buat sebagus mungkin. Tapi dibuat ya diusahakan kita bisa itu dicerna buat penontonnya itu lebih mudah lah. Ya buat semua kalangan remaja itu kayak nggak usah terlalu mikir berat, langsung paham ceritanya gitu loh. Iya. Enteng ya Enteng ceritanya Mas. gitu. Kalau aku sih sebenarnya Uri Kreator yang dijual ya emang lah ya cerita, tapi mungkin kalau masalah cerita banyak yang lebih bagus mas. Kalau aku sementara yang jual tuh visualnya sih mas. Visual kayak artis ceweknya itu emang aku akuin, emang aku bener-bener kayak idealis banget lah kalau masalah itu talent ya. Gak usah Mas Dede, saya juga mengaku. Gitu ya mas. Gitu pokoknya kalau udah
talentnya tuh jadi orang yang nonton seneng nih gitu kan. Kameramen juga bilang mengakui. Gitu. Jadi pas Kameramennya mengakui kalau talentnya cantik-cantik. Oke. Kalau selama proyek ini ada nggak sih hal-hal yang di luar ekspektasi banget nggak sih? Kayak mungkin dari awal udah konsep, tahu-tahu waktu lagi tag nggak sesuai kayak keinginan atau gimana gitu. Ada nggak sejauh ini? ada sih mas ya, kayak cerita-cerita yang kita udah bikin terus ternyata itu apa? Ada sih. Diulang semua gitu ya. Kesel. Kesel lah mas, udah nulis sih gitu. Tapi ya nggak apa-apa namanya. Harus profesional. Iya namanya kerja Iya. tetap profesional. Bener sih, emang kayak gitu pasti bakal dihadapin. Ya, semoga aja dengan itu semakin strong lah buat ngadepin hal kayak gitu ya. Semua pasti ada hikmahnya, insya Allah. Iya. Oke, kalau boleh minta pandangan nih, menurut Mas Ahyar dan Mas Dede mungkin bisa kasih pandangan sendiri-sendiri. Perkembangan industri kreatif entah di bidang apapun, bisa terserah di antara Mas Ahyar atau Mas Dede di industri kreatif di Cilacap itu gimana sih menurut? Oke, dari Mas Ahyar dulu gimana? Kalau perkembangannya di Cilacap sendiri, saya akui lumayan pesat ya. Justru malah pesatnya itu semenjak pandemi ini mungkin apa ya? Karena kayak konten kreator, para konten kreator yang baru itu kayaknya banyak bermunculan. Tapi mungkin untuk segi cerita, kalau di Cilacap sendiri mungkin lebih ke ngapaknya. Kalau untuk cerita-cerita kayak mungkin drama-drama remaja, untuk story-story cerita-cerita remaja itu kayaknya belum terlalu banyak juga. Saya lihat gitu aja sih. Jadi makanya ya dari Uri Kreator sendiri buat yang lebih ke drama. Oke, jadi melihat opportunity di situ ya. Iya. Tembus dan akhirnya bisa tertembus ya. Dan harap bisa lebih lagi ya. Iya. Kalau Mas Dede, menurut Mas Dede gimana? Sekarang aku akuin pesan sih mas, maksudnya sekarang SMA sekarang kan sampai udah ada kayak eskul kayak gitu kan, short movie. Aku tuh denger dari guru SMP salah satu SMP tuh sampai ngobrol sama aku, dia bikin eskul, bikin short movie dan bikin kompetisi biar murid-muridnya itu di tengah-tengah pandemi kayak gini bikin short movie itu. Jadi di situ ada pelajaran di situ, wah luar biasa menurutku kan. Dulu aku sekolah nggak kayak gini di Sutomo ya, kan mesin sih ya gitu kan. Terus juga aku lihat SMA sekarang YouTube-nya kan selalu kayak musik-musik gitu kan. Mungkin aku juga pernah lihat kayak masnya atau kameramen pernah in-frame mungkin di satu SMA itu kan ya. Malah hostnya sama kameramennya di spill. Iya kan ya, yang sering mungkin kameramen malah sering in-frame ya. Itu udah keren banget. Cuman menurutku anak-anaknya kan jarang buat kumpul sih. Aku pengen kayak suatu kayak konten-konten kreator Cilacap tuh sering-sering kumpul lah, sharing-sharing gitu kan. Mungkin banyak pelajaran yang bisa dipetik, kayak misalnya kayak aku kan gak sekolah di situ, mungkin ada orang-orang yang kayak lulusan di bidang itu biar bisa tahu harusnya gini loh mas, kamu harusnya ambil di gini loh, karena kita basicnya emang bukan di situ gitu ya mas ya. Sebenarnya itu sih kayak harapanku di situ gitu loh. Jadi bisa saling melengkapi gitu. Iya. Tadi kan udah kayak Mas Dede dan Mas Ahyar menceritakan kalau di tim Uri Kreator ini yang beranggotakan ada berapa? Kurang lebih 7 ya mas. 7. Sekitar 7. Sekitar 7 itu mereka juga sibuk di luar Uri Kreator ini. Nah kalau buat Mas Dede sama Mas Ahyar, kesibukan selain di sini tuh di Uri Kreator ini ada apa lagi? Kalau saya sendiri sih kesibukannya di wedding, videografi, tapi kalau wedding. Ya kadang foto juga, cuman lebih seringnya itu di wedding. Freelance wedding sih. Oh, Mas Dede? Aku clothing mas, terus ya studio, terus ya ini Uri, terus kadang juga freelance wedding juga sama dia. Kadang juga kita berangkat bareng, kalau misalnya ada job wedding, ya kita berangkat gitu. Berarti
jadi setting lagi di Iya. Oke. Tadi kan dari Mas Ahya dan Mas Dede udah sedikit menyampaikan pandangan tentang industri kreatif di Cilacap nih yang udah mulai berkembang lah, dan bahkan anak SMP yang tadinya jarang yang megang kamera bikin video sampai bisa ada lombanya diasah, itu udah disampaikan. Tadi Mas Dede kan udah nyampaikan kalau harapannya besok bisa ada perkumpulan lagi atau gimana biar bisa saling melengkapi. Nah, kalau selain itu Mas Dede punya pesan apa lagi sih buat viewers, teman-teman mungkin yang yang memiliki apa ya, yang bergiat di bidang yang sama, punya pesan apa selain tadi? Oh, aku. Iya kan tadi kan udah bilang kalau pengen kumpul gitu, sharing-sharing, saling lihat. Iya sih, kembali lagi kayak pokoknya pengen banget ya suatu saat tuh kayak di Cilacap tuh ya industri kayak Masnya kan juga pengen kan kayak misalnya industri kreatif kayak Cilacap tuh bener-bener kompak gitu loh Mas. Kayak di kota-kota besar kan mungkin ada yang nampung gitu loh Mas. Kan Cilacap nggak ada yang nampung. Mungkin bupatinya mau nampung gitu kan buat kita gitu kan. Banyak kalau misalnya kita dikumpulin bikin karya, sebuah karya mungkin nih banyak dari URI, dari tim-tim lain dikumpulin suatu saat mungkin ayo kita bikin karya satu yang ibaratnya bener-bener bikin Cilacap boom gitu kan. Itu bisa keren gitu loh Mas. Aku harapannya di situ sih. Bener-bener kayak ayolah kapan kita sharing, suatu saat mungkin kita komunikasinya jalan, terus kita kita harusnya bikin kayak gini kayaknya keren loh gitu. Kayaknya mungkin keren. Ya Mas. Kayak kompetisi juga kan jarang banget di Cilacap kan kompetisi video kan. Iya jangan ngadain. Kemarin aja temen ada yang ikut kompetisi pun kayaknya di Cilacap atau bukan ya? Kayaknya bukan di daerah Cilacap sih. Masih jarang juga emang. Pernah Mas terakhir kita ikut di Gerakan Sedekah Cilacap. Kita juara satunya Mas ya? Iya. Juara satunya ya. Itu pun nggak nyangka juga. Oh nyangka Mas malah juara satu. Berarti kayak kita kan diomong ini ada kompetisi terus kita yaudah yuk kita coba ikut. Itu pertama kali sih ikut kompetisi, benar-benar pertama kali ikut kompetisi. Terus ternyata juara satu kan. Dari situ ternyata gini ya ikut kompetisi gitu kan. Terus banyak sih kompetisi tapi di luar kota Mas, yang ribet itu loh ngurusinnya itu. Transportnya juga susah. Iya. Apalagi lagi ini kadang ada jembatan atau apa gitu. Iya benar. Kalau dari Mas Ahya sendiri kira-kira ada pesan apa sih buat para viewers atau para penggiat industri kreatif Cilacap? Kalau dari saya sendiri sih sama kayak Dedek tadi bilang sih, kurang lebihnya mungkin dikit tambahnya ya lebih kompak mungkin ya. Kompak tentu ya memang udah seharusnya mungkin ya. Terus paling kalau misalkan pas acara enggak lebih ke acara sih, lebih sharing-sharingnya itu suatu saat mungkin adalah 1 atau 2 kali, bukan cuman pas mau ada event apa gitu terus kumpul baru kita nyoba buat konten nih. Soalnya kan tiap-tiap konten kreator mesti ada ya kekurangan lah. Jadi kalau misalkan kita buat kayak sharing-sharing, mungkin kita manggil yang lebih ahlinya mungkin dari editing, apa dari mungkin pengambilan gambarnya gitu kan lebih bagus gitu. Ya, bisa sama-sama saling belajar ya. Iya. Berarti kurang lebih mungkin pengen kayak ada event atau gathering ya. Ya bisa sama konten kreator, videographer, biar bisa saling tukar pikiran. Oh ini angle-nya bagusnya kayak gini loh. Benar banget. Jadi biar industri kreatif di Cilacap pada umumnya dan khususnya di bidang videografi semakin naik ya. Juga mungkin karena di sini kan di Cilacap mulai banyak yang istilahnya jadi konten kreator gitu di YouTube sendiri ya. Kalau sharing-sharing pasti kayaknya perlu banget sih. Bener sih. Oh iya, ngomongin soal banyak nih yang pengen jadi konten kreator ya, emang sih di masa-masa kayak gini ya gak sih. Jadi di rumah bingung mau ngapain, pasti banyak yang pengen jadi YouTuber kah atau konten kreator atau selebgram atau apa. Mungkin nih dari Uri Kreator ada nggak sih tips buat
teman-teman, kawan-kawan, para pemirsa, para penonton yang pengen bikin konten atau pengen bikin video kayak Uri Kreator ini supaya bisa survive gitu loh di YouTube mungkin, atau bikin konten di Instagram atau mungkin TikTok atau apa, mungkin bisa dikasih tips and trik. Kalau untuk tips dan triknya mungkin saya kurang tahu juga ya untuk spesifiknya juga. Saya di YouTube sendiri juga belum lama, cuman ya alhamdulillah karena memang mungkin banyak peminatnya di Uri Kreator sendiri. Paling ya kalau untuk tips dan triknya mungkin lebih ke menekuni mungkin apa ya, juga soalnya kan persaingannya lumayan banyak untuk beberapa tahun ini kan, untuk youtuber yang kita contoh searching aja kayak short movie itu udah banyak banget gitu loh. Kalau misalkan nggak bener-bener konten kreatornya nggak istilahnya orisinil terus bener-bener menarik, ya kita istilahnya dari channel masing-masing itu apa yang harus ditonjolkan itu harus ada gitu. Terus di pangsa pasarnya juga harus bener-bener ada sendiri gitu loh. Jadi juga harus sabar. Soalnya saking banyaknya. Kalau dulu mungkin ya jarang banget, mungkin sekitar tahun 2017-2018 kan masih banyak tapi nggak sebanyak sekarang. Iya, itu masih jarang. Konten kreator belum dijaga. Mungkin jadi ada teman. Teman? Aduh, trik-triknya dia cari artis yang cantik mas kalau YouTube mas. Nggak salah sih. Nggak salah. Termasuk juga kayaknya. Jual sih. Iya sih. Tapi YouTuber kan banyak mas. Kalau kayak Uri Kreator kan di short movie tuh. Kayak pembuatan short movie kan nggak cukup 1 hari 2 hari. Itu ribet banget. Kalau misalnya kita benar-benar nggak ada niatan di situ. Kalau misalnya kita cuma buat senang-senang doang nih. Ayo kita bikin video 1 kali pun, ntar keduanya pasti udah. Aduh, capek ya ternyata bikin short movie ya. Pusing. Belum. Udah keluar semua. Terus belum ntar ngeditnya, belum biasanya kan kayak aduh aku bikin capek-capek yang nonton segini nggak sesuai ekspektasi, biasanya kan banyak kan keluhan-keluhan gitu. Kalau yang penting tuh kayak kalau kita bikin sebuah karya ya yang penting kita udah bikin karya, masalah yang nonton angka itu akan ngikutin nanti loh mas. Kita jangan kayak wah kita harus banyak viewers nih, enggak, kita harus benerin kayak kita niatnya karya. Ada yang nonton ya syukur, kalau nggak ada yang nonton ya yang penting kita udah berkarya. Suatu saat pasti orang bakalan kayak, karyanya ini itu loh. Yang penting gitu sih kayak triknya. Soalnya emang viewers, subscribers, likers itu benar-benar di luar kendali konten kreator ya. Kayak gitu, kita yang sebagai konten kreator mungkin hanya bisa berusaha sebaik mungkin buat bikin konten yang bagus menurut kita. Betul. Kalau disukai alhamdulillah, dapat kritik pun malah bisa jadi lebih bagus gitu ya paling. Iya. Ya emang harus sabar banget sih. Terus juga kadang kan ya di lapangan namanya banyak buat kepala, pasti ada yang kayak misalnya miskomunikasi, harus ada satu. Kalau di kita, kalau di lapangan satu kepala sih ya mas ya ibaratnya. Iya. Kalau aku udah di lapangan, aku udah ngomong sama artisnya. Maaf kalau aku rewel, maaf kalau aku ini sama yang lain juga loh. Karena ibaratnya ntar kalau nggak digituin, ntar ada yang harusnya gini, ntar nggak jadi aja gitu mas. Kayak artis pun kadang, aduh kok gini, dari krunya aja ini mood udah hancur. Kalau misalnya mood artis udah hancur, video itu nggak bakalan jadi yang bagus kalau misalnya di short movie itu. Jadi yang paling penting adalah kita harus jaga mood artis, kru semuanya itu penting banget mas. Makanya kayak aku tuh bener-bener harus friendly banget sama artis-artisnya, kayak banyak kayak adik-adikku lah gitu kalau misalnya di lapangan. Biar open dan deket ya. Betul. Dan mereka juga nyaman Ya benar. asik juga kalau shoot ya. Kalau udah asik nyaman, dia diajak lagi pun nggak bakalan kayak nggak mau lah kalau sama Uri Kreator gini malas, pasti gitu. Tapi kalau dia nyaman, ayo kak kapan gitu. Oke, next pertanyaan terakhir nih. Kalau dari Uri Kreator, apa sih cita-cita Uri Kreator? Cita-cita yang tinggi nggak masalah sih. Cita-cita yang sampai sekarang masih belum tercapai. Kalau cita-cita yang belum tercapai sih apa ya? Bingung sih. Soalnya kita udah buat karya
yang istilahnya di apa buat penonton itu udah kayak merasa puas, kayak udah cukup sih gitu. Cuman mungkin gini, Mas. Mungkin di sela-sela dalam pembuatan proyek ini mungkin terbesit antara Mas Gede atau Mas Ahyar pengen deh suatu saat Uri Kreator bisa viral terus atau bisa masuk ke ranah TV atau apa gitu, mungkin ada pemikiran kayak gitu. Justru biasanya pemikiran kayak gitu yang bisa bikin jadi kenyataan gitu. Ya mungkin suatu saat karya kita bisa di layar lebar ya Mas. Itu ekspektasi paling besar ya. Tapi pernah sih Mas, dulu kemarin ya Mas ya, setelah kita juara di apa itu Sedekah Cilacap, kita dipanggil ke Kroya ya Mas ya, yang dia tuh kayak tangan kanannya yang punya Dakota sana loh, Kroya. Dia mau bikin sebuah film terus yang zombie ya Mas ya. Kita sempat dilirik sebagai kayak apa? Sebagai kameramen kayak kru-krunya gitu kan. Dan itu benar-benar aku nungguin banget gimana sih kalau misalnya karya kita tuh benar-benar di layar lebar banget gitu ya Mas ya. Di bioskop gitu. Dan mungkin pengennya juga Uri itu bukan sekedar YouTube Mas sebenarnya Mas, kayak sebuah kayak manajemen kayak konten kreatif, jadi semua orang yang aku butuh nih di videoin tapi aku bingung konsepnya gimana, ya datang ke Uri gitu ya Mas ya, buat kayak solusi gimana kalau misalnya videonya mau dibikin gini gitu loh Mas. Berarti lebih ke kayak selain bikin video, bikin konten, jadi ada jasa ya, kayak jasa konsultasi. Boleh sih. Kayak Rans Entertainment itu, waduh. Siapa tahu bisa besok ya. Ya siapa tahu sih bisa jadi seperti itu malah. Walau alam. Ya, semoga sih apa yang Mas Dede cita-citakan, Mas Ahyar cita-citakan, tim Uri Kreator yang berjumlah 7 orang ini. 7 orang. Cita-citakan bisa semuanya, insya Allah semuanya bisa tercapai lah. Jadi ya, semakin sukses pokoknya buat Uri Kreator. Amin. Minum dulu boleh nggak Mas? Boleh. Minum dulu nggak apa-apa. Aku ya Mas ya. Kalau nggak boleh diminum nggak mungkin diisiin. Haus Mas, dari tadi ngomong terus ya. Depan kamera ngomong terus lagi. Jam ngomong terus. Iya. Capek nggak tuh? Monggo Mas, mau minum nggak? Iya, sebelum penutupan. Terima kasih. Sebelum penutupan, boleh nih promosiin video-video kamera, promosiin. Bisa dilihat di YouTube saya video misalnya. Gimana? Silakan. Buat ya yang nonton video ini ya, khususnya orang-orang Cilacap dan sekitarnya, bisa lihat di bahwa di Cilacap tuh ada YouTuber namanya Uri Kreator. Di situ short movie. Karena jarang Mas orang Cilacap yang tahu. Ini belum sampein ya. Yang komen tuh banyak kayak maaf nih Mas, malah itu kan. Jadi banyak komen, setelah banyak tuh wah ternyata di Cilacap. Oh, ternyata Cilacap ta. Oh, Cilacapnya di gitu kayak wah ternyata Cilacap ta gitu. Banyak buat yang benar-benar kayak udah naik malah dia, wah ternyata kotaku. Jadi setelah aku tanya tuh emang malah Yuri tuh di Cilacap benernya kurang kayak nggak terlalu itu ya Mas ya. Terkenalnya di luar gitu ya. Pernah kita nonton di YouTube ada yang reaction video kita. Itu orang mana ya Mas, Lampung apa ya, orang mana gitu ya? Lampung. Iya, reaction video kita. Dia ngira kita Bandung apa ya Mas ya? Ada yang Bandung, ada yang Jogja. Nah, iya. Wah. Tuh, banyak yang ngomong gitu. Nanti saya kapan-kapan ke Bandung ya, Bandung apa Jogja? Banyak yang DM gitu, juga banyak yang DM ya Mas ya. Tuh. Iya. Baru terkenal di Cilacap kayaknya baru-baru ini, belum lama juga. Maksudnya untuk di komen-komennya yang wah Cilacap ada ternyata gitu baru banyak banget sih. Kalau pas awal-awal malah hampir jarang yang tahu ya. Itu malah Cilacap beneran itu di mana gitu. Jadi keren dong mengambil gambarnya. Sampai orang-orang yang Cilacap aja bingung itu di mana. Makanya ya tonton YouTube Uri Kreator. Kalau misalnya berkenan ya di subscribe ya Mas ya. Kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa sih, nggak maksa. Tapi sedikit maksa sih Mas.
Jadi di situ banyak short movie yang suka yang baper-baper cinta-cintaan, tempatnya di situ sih. Kayak film Lara, terus Waktu yang Salah, Ghosting yang lagi bener-bener aku sampai di luar ekspektasi kita ya Mas Iya. ya. 1 minggu 200.000. Tuh gara-gara Ghosting, bener gara-gara cerita yang relate-relate malah yang bener-bener kayak orang pada wah Iya, nonton gitu. jadi orang jadi kayak wah gue banget nih. Iya. Wah kayak gue sama mantan gue. Nah, Ghosting. ghosting pasti, apalagi sekarang Mas. Nggak good looking, ghosting gitu ya. Nggak jadi Berarti untuk harapan kita bersama mungkin Cilacap bisa mulai dikenal lagi ya. Kayak tadi contohnya Cilacap aja sampai digira bukan di Cilacap. Iya benar. Jadi mungkin keinginan kita bersama biar bisa lebih dikenal lagi ya Cilacap ya. Oke, mungkin dari kami cukup segitu untuk Mas Akhyar dan Mas Dede dari tim Uri Kreator. Terima kasih atas waktunya sudah Ya. mau kami tanya-tanyai hal seperti ini. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain kali dengan kondisi yang insya Allah tambah luar biasa. Amin. Oke, thank you. Dadah ya situ ya, dadah.